Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Wa asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Hadirin jamaah Masjid Agung Al-Ukhuwah yang Allah muliakan, juga para pendengar radio Tarbiyah Sunnah Bandung, juga pendengar radio-radio lain, pemirsa beberapa TV dan para netizen di mana saja Anda berada. Alhamdulillah kembali kita berjumpa di Kamis pagi ini untuk melanjutkan pembahasan kitab Syarah Al-Aqidah Al-Wasithiyah. Kita sudah membahas syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Baru sampai wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu-nya belum. Adapun makna wa rasuluhu, rasul ini sifat bagi Muhammad di dalam kalimah syahadat wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Nabi disifati dengan dua sifat, hamba dan utusannya. Adapun hamba sudah kita terangkan di pertemuan yang lalu. Adapun makna wa rasuluhu, beliau disifati dengan sifat rasul karena beliau adalah khatamul anbiya atau khatamun nabiyyin, penutup seluruh nabi, dan otomatis beliau pun seorang utusan Allah yang mencapai kedudukan yang tidak bisa dicapai oleh manusia manapun di alam jagat raya ini. Bahkan ketinggian, kemuliaan beliau juga tidak dicapai oleh para malaikat kecuali beberapa malaikat pemikul arsy. Karena malaikat pemikul arsy di atas seluruh tingkatan langit. Langit ketujuh, di atasnya ada air. Di atas air ada kursi, di atas kursi ada air lagi, di atas air itu ada arsy Allah. Dan arsy Allah dipikul oleh para malaikat. Nabi SAW sampai ke atas langit ketujuh dan sampai di tempat yang di tempat itu terdengar goresan pena. Pena yang menuliskan takdir. Berdasarkan hadis riwayat Imam Bukhari dari Ibnu Abbas dan seorang laki-laki bangsa Ansor, keduanya berkata bahwa Nabi SAW bersabda, "Tsumma urija bi hatta dhaharat limustawa asma'u fihi sharifal aqlam." Lalu aku dimi'rajkan sampai ke satu tempat. Di tempat itu aku mendengar suara goresan pena. Maksudnya pena penulisan takdir. Sudah kita terangkan, penulisan takdir itu ada 5 macam. Nanti dijelaskan lagi di hari Jumat sore ba'da asar ya, ketika kita sampai pada bab
takdir rukun iman yang ke-6. Kita kan baru rukun iman yang ke-5 tentang akhir zaman atau hari kiamat. Nanti akan dibahas. Ada 5 penulisan takdir, salah satunya adalah takdir yaumi. Takdir harian. Apa yang terjadi besok, malamnya Allah tetapkan. Sehingga ini yang dimaksud kulla yaumin huwa fi sya'an. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Surah Ar-Rahman. Kulla yaumin huwa fi sya'an. Setiap hari Allah sibuk. Ketika menafsirkan ayat ini, Imam Ibnu Katsir menyatakan sibuk menuliskan apa yang akan terjadi besok. Ditetapkan malamnya. Dan penulisan takdir yaumi atau takdir harian ini menginduk ke Lauhul Mahfuz. Tidak akan berbeda dengan apa yang sudah tertulis di Lauhul Mahfuz. Makanya ketika Mi'raj, Nabi SAW mendengar suara goresan pena. Nah, juga Allah Azza wa Jalla berbicara kepada Nabi SAW secara langsung tanpa perantara ketika peristiwa Mi'raj. Lalu Allah mengutusnya kepada seluruh makhluk, jin dan manusia di seluruh dunia, tidak hanya ke kaumnya semata-mata. Beda dengan nabi-nabi sebelumnya, hanya diutus ke kaumnya, ke Bani Israel. Termasuk Nabi Isa, ya Bani Israel, inni Rasulullahi ilaikum. Hai Bani Israel, aku adalah utusan Allah kepada kalian. Adapun Nabi SAW kepada seluruh manusia, ya ayyuhan nas, ya ayyuhalladzina amanu, kepada semua manusia. Lalu Allah Azza wa Jalla menguatkan beliau dengan ayat-ayat yang agung yang tidak Allah berikan kepada seorang pun sebelumnya, termasuk para rasul sebelumnya. Salah satu yang paling agung adalah Al-Quranul Karim. Al-Quran tidak ada tandingannya dibanding ayat-ayat sebelumnya, kitab-kitab sebelumnya. Allah berfirman dalam surah Al-Ankabut 50-52, wa qalu laula unzila alaihi ayatum mir rabbih qul innamal ayatu indallah wa innama ana nadhirum mubin awalam yakfihim anna anzalna alaikal kitaba yutla alaihim. Mereka berkata, kenapa tidak diturunkan ayat-ayat dari Rabb-Nya? Mereka yang dimaksud orang-orang kafir. Katakan oleh Muhammad, ayat-ayat itu hanya ada di sisi Allah. Dan aku hanyalah seorang pemberi peringatan yang nyata. Tidakkah cukup bagi mereka bahwa kami telah menurunkan kepada engkau, hai Muhammad, kitab yang dibacakan kepada mereka. Jadi kitab Al-Quran mencukupi untuk semua. Akan tapi ini hanya difahami, diterima bagi orang-orang yang memiliki hati dan hatinya berfungsi. Adapun orang yang berpaling, maka mereka akan berkata seperti perkataan pendahulu mereka, hadza asatirul awwalin. Ini dongeng-dongeng zaman baheula. Dongeng zaman purbakala. Walhasil Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah sekaligus penutup para nabi. Allah menutup tugas kenabian dan tugas kerasulan dengan beliau. Kalau tidak ada lagi nabi, maka berarti tidak ada lagi rasul. Kenapa?
Karena Rasul itu lebih luas daripada seorang nabi. Kalau nabi adalah lelaki yang diberi wahyu, tapi khusus untuk dirinya dan keluarganya. Seperti Nabi Khidir umpamanya. Sebagian ulama memasukkan Luqman Al-Hakim sebagai salah satu nabi. Tapi ulama lain menyatakan tidak. Beliau hanya orang soleh biasa. Termasuk Nabi Adam disebut nabi bukan rasul. Karena saat itu tidak ada lagi manusia lain selain beliau dan keluarganya, anak-anaknya. Nabi. Adapun rasul lelaki yang diberi wahyu lalu disampaikan, disuruh untuk disampaikan kepada manusia lain. Maka setiap rasul pasti nabi, setiap nabi belum tentu rasul. Dalam hal ini rasul lebih umum daripada nabi. Oleh karena itu kalau beliau penutup para nabi, otomatis sekaligus penutup para rasul. Maka Muhammadun aba ahadim mirijalikum walakinna Rasulullah wa khataman nabiyyin. Muhammad itu bukanlah bapak salah seorang di antara kalian, tapi beliau itu Rasul sekaligus Nabi penutup. Nabi penutup, Rasul penutup. Maka berkata Nabi SAW dalam hadis sahih, riwayat Imam Ahmad, kata Rasul SAW, innar risalata wan nubuwata qad inqata'at fala rasula ba'di wala nabiyya. Sesungguhnya tugas kerasulan dan tugas kenabian benar-benar telah terputus. Maka tak ada lagi nabi setelahku dan tidak ada lagi rasul. Penegasan tidak ada lagi nabi, tidak ada lagi rasul, ditekankan dengan dua penekanan dalam hadis pertama, inna. Inna ini sesungguhnya, menyatakan kesungguh-sungguhan. Inna risalata wan nubuwata. Kedua ada qad masuk ke fi'il madhi. Qad inqata'at. Qad ini maknanya sungguh-sungguh, benar-benar taukid. Inna risalata wan nubuwata qad inqata'at. Benar-benar sudah terputus. Tidak ada lagi nabi, tidak ada lagi rasul setelahku. La nabiyya ba'di wala rasulah. La nabiyya, nabi setelah huruf la dan tidak bertanwin. Disebut la nafi jinsi. Huruf la yang menafikan, mengingkari, menolak segala jenis kenabian, kerasulan setelah Nabi Muhammad SAW. Maka baik dalam bentuk personal maupun dalam bentuk lembaga, dalam bentuk apapun tidak lagi Nabi dan Rasul setelah Nabi SAW. Ini membantah ada kelompok manusia, saya nggak tahu sekarang masih ada nggak. Di zaman saya muda dulu, maksudnya budak banget, tidak semuda sekarang. Ada satu kelompok yang menamakan diri lembaga kerasulan. Mereka mengatakan Rasul secara personal sudah tidak ada. Tapi Rasul sebagai lembaga ada katanya. Aduh, ada lembaga segala macam. La nabiyya ba'di wala rasulah. La rasulan ba'di wala nabiyya. Enggak ada rasul, enggak ada nabi dalam bentuk apapun. Lembaga, negara, personal dan seterusnya enggak ada. Nabi terakhir, Rasul terakhir adalah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Itulah dua kalimat syahadat wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Terus
tutup dengan salawat sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallama tasliman mazida. Makna sallallahu alaihi, semoga Allah melimpahkan salawat kepadanya. Allah bersalawat kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Di sini dalam bentuk khabar. Khabar itu informasi, berita, bukan dalam bentuk doa. Kalau dalam bentuk doa, Allahumma sholli ala Muhammad. Sholli itu disebut fi'il amr. Kata kerja perintah. Bersolawatlah kepada Nabi Muhammad. Tapi kalau fi'il amr ini, kata kerja perintah ini ditujukannya kepada Allah, disebut doa. Fi'il doa, berharap, minta. Allahumma rizukni, ya Allah berikan rizki kepadaku. Itu kan bernada perintah dari kita kepada Allah. Maka kalau ditujukannya kepada Allah, namanya fi'il doa. Meminta dengan santun. Kecuali kalau kepada sama manusia. Urzukni, beri aku rizki. Urzuk min rizkika. Ati min rizkika. Berikan sebagian rizkimu. Ya, itu bisa perintah kepada sama manusia. Tapi kepada Allah disebut doa. Ya. Demikian juga larangan. La tajlis, jangan kamu duduk. Tapi kalau kepada Allah, maka disebut la doa. Umpamanya Rabbana la tuzigh qulubana, atau Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Itu maknanya doa. Nah, di sini sallallahu alaihi itu kalimat berita, sallallahu alaihi. Yaitu Allah telah melimpahkan salawat kepadanya, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini berita, dan berita lebih pasti daripada doa. Kalau doa mungkin diijabah, mungkin tidak. Tapi kalau berita menyampaikan sesuatu yang faktual, yang realita, yang sesuai dengan realita. Dan memang realitanya Allah bersalawat kepada Nabi alaihi salatu wassalam, bahkan para malaikat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Nabi. Ya, realitanya begitu. Nah, apa makna salawat Allah kepada Nabi alaihi salatu wassalam? Ahsanu maqila fihi maqalahu Abul Aliyah rahimahullah. Sebaik-baik makna dari salawat adalah apa yang diterangkan oleh Abul Aliyah rahimahullah. Abul Aliyah menyatakan, salatullahi ala rasulihi thana'uhu alaihi fil mala'il a'la. Salawat Allah kepada Rasulnya adalah pujian Allah kepada Rasul di al-mala'ul a'la. Al-mala'ul a'la itu kelompok para malaikat yang ada di sekeliling arsy. Al-mala' itu artinya halaqah, golongan, kumpulan. Al-a'la itu yang paling tinggi. Al-mala'ul a'la adalah kumpulan makhluk yang tertinggi, yaitu kumpulan para malaikat. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abul Aliyah dalam tafsirnya, dalam kitab tafsir Sahih Bukhari, dalam menjelaskan surah Al-Ahzab, bab innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Maka Al-Qadhi Ismail bin Ishaq di dalam kitab Fadlus Shalah 'alan Nabi dengan sanad yang hasan, dan ini pun dinukil oleh Imam Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari. Kata Abul Aliyah dalam Sahih Bukhari,
salatullahi ala rasulih thana'uhu alaihi fil mala'il a'la. Bahwa salawat Allah kepada Rasulnya adalah pujian Allah kepada Rasul di al-mala'ul a'la, di hadapan para malaikat yang memikul arsy dan malaikat yang ada di sekitar arsy. Allah memuji, menyanjung, menyebut Nabi Muhammad SAW di hadapan mereka dengan nada memuji. Itu makna salawat Allah. Adapun ada orang yang menjelaskan salawat Allah itu maknanya rahmat. Ini keliru, ini salah. Karena rahmat mah bagi banyak makhluk. Tidak hanya bagi manusia, bagi Rasul saja, manusia lain. Binatang pun dapat rahmat Allah. Orang kafir pun dapat rahmat Allah. Dalam bentuk rizkinya, dalam bentuk kesehatannya, dalam bentuk kekuasaan, pangkat, jabatan, dan seterusnya. Rahmat bagi setiap orang. Oleh karena itu, para ulama ijma tidak boleh bahwa boleh bagi mengatakan fulan rahimahullah. Umpamanya seseorang sudah meninggal, lalu kita katakan si fulan itu dulu ya rahimahullah pernah mengatakan begini-begini. Saya pernah dulu berjumpa si fulan rahimahullah. Boleh. Itu semua ulama sepakat. Dan itu hanya ditujukan kepada orang mukmin muslim yang meninggal sebagai doa kepada mereka. Semoga Allah melimpahkan rahmat kepada mereka. Adapun orang kafir nggak boleh didoakan rahmat setelah kematiannya. Adapun orang muslim, baik muslim yang soleh atau yang salah, termasuk muslim ahli maksiat, muslim ahlul bid'ah, sudah meninggal, kita doakan rahimahullah. Walaupun orang itu waktu hidupnya durhaka, dikenal dengan kejahatannya, dengan kemaksiatannya, bahkan matinya su'ul khatimah, lagi nyekek botol, ode, mati. Lagi mabuk, ode, mati. Su'ul khatimah. Apa kafir? Tidak kafir. Tetap muslim. Tapi muslim yang berdosa besar. Karena mabuk, selama dia tidak menghalalkan perbuatan mabuknya, itu tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam. Seluruh perbuatan dosa besar, selama tidak dianggap halal oleh pelakunya, maka tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam. Dia tetap muslim, tapi muslim yang berdosa besar. Apa dia akan dapat syafaat? Dapat, kalau memenuhi syarat. Makanya Nabi SAW menyatakan, inna syafaati li ahli l-kabairi min ummati. Sesungguhnya syafaatku akan diberikan kepada orang-orang yang berdosa besar di kalangan umatku. Orang yang berdosa besar itu lebih butuh kepada syafaat daripada orang soleh. Orang soleh tanpa syafaat Nabi juga selamatnya. Tapi orang salah, orang durhaka, tanpa syafaat Nabi alaihissalam, dia bisa diazab. Kalau dapat syafaat Nabi bisa selamat, atau minimal azabnya lebih ringan daripada yang seharusnya. Nah, jadi boleh kita mengatakan rahimahullah, tapi tidak boleh kita mengatakan sallallahu ala fulan. Umpamanya ada orang yang sudah meninggal, kita sebut si fulan sallallahu alaihi. Enggak boleh. Tapi rahimahullah boleh. Ghafarahullah boleh. Semoga Allah mengampuni.
Dan ini menunjukkan antara sholawat dengan rahmat dua hal yang berbeda. Makanya dua-duanya disebut. Dalam satu ayat surah Al-Baqarah 157 tentang orang-orang yang sabar. Fabasyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah. Wa ulaika humul muhtadun. Orang sabar itu adalah orang yang apabila mereka ditimpa musibah, mereka berkata inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kami kepunyaan Allah dan hanya kepada Allah juga kami akan kembali. Ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahmah. Mereka lah orang-orang yang akan peroleh salawat dari Allah dan juga rahmat. Salawat dapat, rahmat dapat. Ini menunjukkan antara salawat dan rahmat adalah dua hal yang berbeda. Dan huruf waw ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahmah disebut wa ataf. Fungsi wa ataf di sini disebut lil mughayarah. Untuk membedakan antara salawat dengan rahmat. Salawat dengan rahmat adalah dua hal yang berbeda. Dari sinilah kita mengetahui sallallahu alaihi. Semoga Allah melimpahkan salawat kepadanya. Salawat di sini bukanlah rahmat. Rahmat beda lagi. Tapi salawat di sini adalah sanjungan, pujian Allah kepada orang itu di hadapan para malaikat. Ada gak orang selain Nabi SAW yang memperoleh salawat? Ada, banyak. Kita bisa. Kita sekarang sedang dapat salawat. Salawat dari Allah, salawat dari para malaikat. Siapa saja banyak. Kemarin hari Senin kita ada kajian kitab malaikat. Kebetulan sekarang sedang membahas beberapa orang yang didoakan oleh malaikat. Dapat salawat. Di antaranya orang yang kalau sholat ya di saf terdepan innallaha malaikatahu yusalluna 'alas sufufil mutaqaddimah. Allah dan malaikatnya bersalawat kepada orang yang ada di saf terdepan. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alal mutasahhirin. Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada orang yang makan sahur ketika akan saum. Baik saum sunat apalagi yang fardu tuh sahur dulu dapat salawat tuh. Termasuk yang ngaji, yang ngajar, yang belajar dapat salawat dari Allah dan para malaikat. Salawat Allah artinya pujian Allah kepada orang itu di hadapan para malaikat. Salawat para malaikatlah doa mereka bagi orang itu. Doanya dua, ampunan dan rahmat. Allahumma gfir lahum, Allahumma arhamhum. Ya Allah ampuni mereka, ya Allah rahmati mereka. Tuh. Selama kita ngaji, para malaikat tuh begitu. Ya Allah ampuni orang yang ngaji. Ya Allah rahmati mereka. Begitu dan dikabul. Akhiran selama ngaji dosa kita itu berguguran. Dihapus ya. Termasuk salah satu amalan penghapus dosa adalah ngaji. Belajar ilmu dan mengajarkan ilmu. Wa kadzalika qauluhu wa ala alihi. Setelah sallallahu alaihi wa ala alihi. Semoga Allah menimpakan salawat kepadanya dan kepada keluarganya. Keluarga Nabi SAW dapat juga salawat dari Allah. Siapa keluarga Nabi? Yang dimaksud Ali adalah atba'uhu ala dinihi. Pengikut-pengikutnya dalam hal agama. Orang yang mengikuti Nabi alaihi salatu wassalam, itulah keluarga Nabi. Walaupun tidak ada hubungan
kekerabatan, tidak ada hubungan darah. Sebagaimana Al-Quran menjelaskan begitu. Contohnya umpama dalam surah Ghafir ayat 46. Tentang Fir'aun laknatullahi alaih. Allah berfirman, An-naru yu'raduna alaiha ghuduwa wa ashiyya. Wa yawma taqumu sa'ah adkhilu ala fir'auna asyaddal azab. Kata Allah, neraka selalu dihembuskan ke alam kubur Fir'aun setiap pagi dan petang. Ini sebelum kiamat, sekarang. Dan ini menjadi ayat yang menjelaskan adanya azab kubur. An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwwan wa 'ashiyya. Neraka itu selalu dihembuskan tuh ke Fir'aun di alam kuburnya. Tiap pagi dan petang. Wa yauma taqumus sa'ah, dan pada hari terjadinya setelah kiamat, adkhilu ala fir'auna asyaddal azab. Masukkan Fir'aun dan keluarganya. Yang dimaksud keluarganya di sini adalah para pengikut Fir'aun walaupun tidak ada hubungan kekerabatan. Asyaddal azab, kepada azab yang lebih dahsyat. Makanya setelah mengatakan, menjelaskan ayat ini, para ulama ahli tafsir menyatakan ayat ba'ahu ala dinihi. Maksud keluarga Fir'aun lah pengikut Fir'aun dalam hal agamanya. Maka setiap orang yang mengikuti ajaran Nabi dan beragama seperti beragamanya Nabi kita Muhammad SAW, itu adalah keluarganya. Adapun orang yang ada hubungan kekerabatan, ada hubungan darah, tapi tidak mengikuti agamanya, bukan keluarga Nabi SAW. Ada enggak? Ada. Seperti Abu Lahab. Itu kerabatnya itu. Seperti salah satu pamannya, walaupun banyak jasanya membantu membela Nabi SAW, tapi tidak mengikuti agamanya. Siapa? Abu Thalib. Bukan dianggap keluarganya, karena tidak mengikuti agamanya. Jadi yang dimaksud keluarga Nabi SAW, maka maksudnya adalah pengikut Nabi SAW dalam perkara agama. Adapun apabila keluarganya diikuti dengan pengikutnya, contoh wa ala alihi wa atba'ihi atau wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, maka maksudnya adalah orang-orang mukmin dari kalangan ahlul bait. Wa ala alihi, dan semoga salawat dilimpahkan kepada keluarganya. Maksudnya keluarga Nabi yang ada hubungan kekerabatan di kalangan kaum mukminin. Wa man tabi'ahu, dan orang-orang yang mengikutinya ila yaumiddin, sampai hari kiamat. Maka dalam hal ini berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, wa sallallahu alaihi wa ala alihi, terus wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, atau sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi, wa sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Syekhul Islam Ibn Taimiyah tidak menyebut pengikutnya, hanya sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman mazida. Ini menunjukkan Ali di sini adalah seluruh pengikutnya. Seluruh pengikut Nabi SAW di kalangan kaum mukminin, dan sahabat di sini disebut secara khusus karena memang kekhususan mereka, kedudukannya dalam pandangan Allah dan Rasulnya.
Padahal sahabat juga termasuk keluarga Nabi SAW. Tapi disebut secara khusus. Padahal sudah termasuk Ali Muhammad. Tapi disebut lagi wasahbihi dan para sahabat. Disebut sahabat secara khusus menunjukkan keistimewaan. Sama dengan tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Ketika malam Lailatul Qadar, tanazzalul malaika, turunlah para malaikat. Warruhu fiha, dan ruh di malam itu. Ruh yang dimaksud di sinilah malaikat Jibril. Disebut secara khusus padahal termasuk golongan malaikat yang disebut di awal. Tapi disebut secara khusus karena spesialnya kedudukan malaikat Jibril dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala sehingga disebut secara khusus. Begitulah kaidah. Jadi di sini walaupun para sahabat termasuk keluarga Nabi SAW karena pengikut beliau yang paling setia dalam perkara agama, tapi disebut secara khusus wasahbihi. Kenapa? Karena spesialnya kedudukan sahabat. Istimewanya kedudukan sahabat diterangkan oleh Allah dalam Al-Quran dalam banyak ayat dan oleh Nabi SAW. Di antaranya surah Al-Fat ayat terakhir, ayat 25. Allah berfirman, Muhammadur Rasulullah. Walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min athari sujud dzalika mathaluhum fit Taurat wa mathaluhum fil Injil. Muhammad itu utusan Allah dan orang-orang yang menyertainya yaitu para sahabat, mereka keras kepada orang kafir, saling mengasihi dengan sesama mereka. Engkau melihat mereka ruku dan sujud hanya mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Hanya mencari karunia dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Itulah gambaran para sahabat dalam Taurat dan dalam Injil. Sudah diterangkan. Dalam kitab Taurat, dalam kitab Injil, karakteristik sahabat Nabi akhir zaman sudah. Karena itulah mereka jadi patokan kebenaran dalam memahami Islam. Kalau keislaman kita ingin dianggap benar, bandingkan dengan keislaman para sahabat. Akidahnya, pemahamannya, dan seterusnya. Apakah akidah kita, pemahaman kita seperti akidah dan pemahaman para sahabat tentang Islam? Kalau ya, berarti benar. Kalau beda, oh sahabat mah gitu, saya mah begini, salah. Mana ayat yang menjelaskannya? Atau ayat 100. Was-sabiquna al-awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an wa 'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar. Orang-orang yang mula-mula masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar. Siapa ini? Sahabat. Dan orang-orang yang mengikuti para sahabat dengan kebaikan, mengikuti agama mereka, pemahaman mereka tentang agama ini. Allah ridho kepada mereka, mereka juga ridho kepada Allah. Allah janjikan surga yang banyak mengalir sungai-sungai di bawahnya. Keridhaan Allah dan janji surga menunjukkan benarnya mereka. Kalau nggak benar, maka akan Allah ridhoi. Kalau salah, maka akan dijanjikan surga. Jadi siapa yang dapat jaminan ridho Allah dan surga? Sahabat, muhajirin dan ansor, dan orang-orang yang mengikuti pemahaman mereka tentang agama ini. Inilah spesialnya para sahabat diterangkan dalam Al-Quran dan ayat lain tentang hal itu sangat banyak. Apalagi hadis. Hadis Nabi SAW, khairun nas qarni. Sebaik-baik manusia adalah generasi aku, para sahabat.
ashabikan nujum, para sahabat itu seperti bintang-bintang. Idza dhahabatin nujum ata 'ala samai amruha. Kalau bintang-bintang sudah tidak ada, akan datanglah kepada langit apa yang Allah janjikan kepada langit, yaitu kehancuran. Langit akan hancur kalau bintang sudah tidak ada. Nah, itulah fungsi para sahabat bagi umatnya. Para sahabat bagi umat itu seperti bintang bagi langit. Kalau sahabat sudah tidak ada lagi yang bisa menjadi referensi dalam masalah agama, akan datanglah kepada umat ini apa yang Allah janjikan berupa penyimpangan, perpecahan, dan yang sejenisnya. Dan itu memang betul-betul terjadi. Ya. Itulah makna wa ala alihi wa ashabihi. Qauluhu wassallama tasliman mazida, wassallama, dan semoga Allah memberikan salam kepadanya, kepada Nabi SAW. Salamnya salam apa? Tasliman mazida, dengan salam yang sebenar-benarnya, mazida, dan tambahan lagi salam yang banyak. Apa yang dimaksud salam? Maksud salam adalah as-salamah minal afat, yaitu selamat dari penyimpangan. Semoga Allah menyelamatkan beliau, keluarganya, dan para pengikutnya, para sahabatnya dari penyimpangan. Maka ada dua yang dimintakan, sholawat dan salam. Sholawat berarti meraih kebaikan. Salam berarti terselamatkannya dari keburukan. Dua-duanya dapat tuh. Kalau kebaikan teraih, keburukan terjauhi, kebaikannya murni. Sebab banyak seseorang meraih kebaikan tapi juga ada keburukan. Makan, di dalam makanan ada kebaikan, ada keburukan ya. Ada nutrisi, ada gizi, ada vitamin, tapi ada zat yang berbahayanya, ada. Mungkin zat warna, zat pengawet, zat perasa gitu. Atau tidak pakai pengawet perasa, minyaknya campur dengan tepungnya, itu menimbulkan bahaya bagi kesehatan tubuh. Tidak murni. Makanya ya manusia enak, sehat, tapi sekaligus beresiko terjangkiti penyakit karena makanan. Apa penyakitnya? Bisa darah tinggi, bisa kolesterol, ada penyumbatan, kadar gula yang meningkat, ada asam urat yang meningkat. Itu dari makanan kan. Ada kebaikan, ada keburukan. Dua-duanya dapat. Nah, oleh karena itu kalau ingin murni hanya meraih kebaikan dan terhindar dari keburukan, itulah sebaik-baik kebaikan yang hakiki. Demikian juga dalam perkara agama. Maka sholawat dan salam adalah dua pasangan yang lengkap. Sholawat artinya meraih kebaikan. Salam artinya terhindar dari keburukan. Makanya diperintahkan kepada Nabi SAW untuk bersalawat sekaligus salam. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu tasliman wasallimu alaihi taslima. Nah, ini yang kemudian dikatakan bersalawat sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wasallam. Jadi muallif menyatukan dua sigat ini. Salawat dan salam meminta dua hal, meminta kebaikan
dan meminta dijauhkannya dari keburukan. Itulah makna wa sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman. Adapun makna mazida. Makna mazida adalah zaidan au ziyadah. Maksudnya tambahan. Wal muradu tasliman zaidan ala shalah fayakunu du'aan akhar bisalam ba'da shalah. Maksud mazidan adalah tambahan keselamatan dan sholawat, sehingga ini merupakan doa ketiga setelah sholawat dan salam. Sholawat berisi doa, salam. Walaupun bentuk kalimat sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazidan ini bentuk kalimat berita. Tapi bisa juga bermakna doa. Tapi doanya itu disertai keyakinan. Saking yakinnya, maka diungkapkan dalam kalimat berita. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Artinya doa, semoga Allah melimpahkan salawat dan salam kepadamu. Doa. Walaupun dalam bentuk berita, kalimat berita. Tapi doa yang disertai dengan keyakinan. Makanya diungkapkan dalam bentuk kalimat berita. Seolah-olah itu sebuah kepastian. Dan ini sesuai dengan sabda Nabi SAW. Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah kalian kepada Allah dalam keadaan kalian yakin doa kalian itu akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itulah maka sebagian ulama melarang kita untuk menyebut almarhum kepada orang yang sudah mati. Tapi katakanlah rahimahullah, bukan almarhum. Mayoritas ulama begitu. Walaupun ada yang membolehkan. Syekh Al-Utsaimin rahimahullah membolehkan menyebut almarhum kepada orang yang sudah meninggal. Adapun alasan kenapa ada ulama yang melarang menyebut almarhum, karena almarhum itu jazm. Jazm itu memastikan, pasti dia dapat rahmat. Karena kita belum tahu apakah orang itu dapat rahmat atau tidak, kan gitunya. Mungkin saja tidak. Walaupun lahiriahnya dia orang soleh, ahli ibadah, kita kan nggak tahu batiniahnya. Ada nggak yang lahiriahnya baik tapi batiniahnya buruk? Banyak. Ini yang diterangkan dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim. Inna awalan nas yuqda yaumal qiyamah thalatha. Manusia yang paling awal dihisab pada hari kiamat tiga. Tiga golongan ini tiga manusia yang lahiriahnya hebat, dalam-dalamnya busuk. Pertama orang yang mati syahid. Kedua ulama yang berilmu dan mengajarkan ilmunya. Yang ketiga orang hartawan dan dermawan. Lahiriahnya kan bagusnya. Ternyata tiga-tiganya ini melakukan jihad, melakukan belajar, mengajar dan sedekah karena ria, ingin dipuji orang. Makanya masuk ke dalam neraka tiga-tiganya. Sering kita bahas. Lahiriahnya bagus tapi batiniahnya busuk, ahli neraka. Ini juga yang dimaksud dengan hadis riwayat Bukhari Muslim, innallaha la yu'ayyidu hadzal din birrajulil fajir. Allah akan menguatkan agama ini dengan laki-laki durhaka. Siapa laki-laki durhaka? Maknanya adalah para ulama. Kok ulama durhaka? Iya, kalau niat dakwah, niat ngajarnya untuk dunia. Islam terkuatkan dengan dakwahnya benar gitu, niatnya yang salah.
Maka disebut fajir. Fajir itu durhaka. Karena itu dia ini baik, jangan pastikan pasti dia itu ke surga, pasti dapat rahmat. Dengan mengatakan almarhum fulan. Tapi doakan semoga Allah memberi rahmat kepadanya. Dengan mengatakan rahimahullah. Jadi alasan orang yang melarang menyebut almarhum kepada yang sudah meninggal. Karena dalam perkataan almarhum dengan isim maf'ul ya dari rahima yarhamu ya fa'ilnya rahim atau rahim rahmat. Padahal belum pasti kan? Kita hanya mendoakan rahimahullah. Walhasil ini ikhtilaf. Syekh Al-Utsaimin menyatakan boleh mengatakan almarhum karena tidak mengandung jazm. Ini ikhtilaf dalam makna yang terkandung dalam sebuah isim. Sebagian ulama, dan ini mayoritas menyatakan itu ada kepastian. Sebagian ulama menyatakan ini tidak pasti, hanya harapan. Walhasil lebih selamat kita mengatakan rahimahullah. Jadi perkataan sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida ini kalimat berita tapi mengandung doa. Semoga Allah kepada beliau, kepada pengikutnya, kepada sahabatnya dan memberi keselamatan dengan sebenar-benarnya keselamatan dan tambahan salawat dan salam. Permintaan salawat artinya meminta kebaikan untuk beliau. Permintaan atau salam artinya meminta dijauhkannya beliau dari semua yang madarat. Baik selama hidup ataupun setelah mati. Dan ini tidak hanya doa tertuju bagi Nabi kita Muhammad SAW saja. Tapi tertuju juga kepada keluarganya, kepada pengikutnya, kepada para sahabatnya. Itulah makna dari salawat sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Kita ini baru muqaddimah ya, karena dalam kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah setelah bismillah dulu sudah kita bahas, terus syahadat asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tasliman mazida. Baru isinya. Yang isinya gimana? Nanti pada pertemuan yang akan datang. Sekarang cukup sampai di sini saja dulu. Bertanya jawab.